kita lanjutkan. Jamaah yang semoga Allah merahmati kita semua. Kita lanjutkan sampai di pengertian tauhid. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memberikan pengertian tentang masalah tauhid, yaitu beliau mengatakan pengertian yang dari beliau adalah ifradullahi subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi, yaitu mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa-apa yang Allah mengkhususkan itu untuk dirinya. Jadi kita mengesahkan yang memang Allah mengkhususkan itu hanya untuk Allah saja, maka kita juga mengkhususkan itu hanya untuk Allah, tidak kepada selain Allah. Contohnya Allah itu menghidupkan dan mematikan, dan memang tidak ada yang bisa menghidupkan dan mematikan selain Allah. Salah satu contoh yang lebih real aja yang sering kita jumpai tentang masalah rezeki misalnya. Bahwasanya kita Allah mengkhususkan bahwasanya Allah lah huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Bahwasanya Allah lah yang hanya bisa memberikan rezeki, yang bisa menjaga rezeki itu ada terus. Dan tidak ada yang selain Allah yang bisa, yang menjamin tentang rezeki. Kalau Allah sudah mengkhususkan itu hanya untuk Allah, maka kita tidak boleh menjadikan hal yang khusus hanya untuk Allah kita taruh kepada selain Allah. Kita yakini bahwasanya ada sesuatu yang lain yang bisa mendatangkan rezeki selain Allah. Itu maka tidak boleh. Dari pengertian ini contohnya kayak gitu. Jadi mengkhususkan apa-apa yang sudah Allah khususkan untuk dirinya, maka kita khususkan itu hanya untuk Allah saja, tidak kepada selain Allah. Dan ada beberapa macam tauhid. Ada tauhid itu ada 3 macam. Ada yang pertama tauhid rububiyah yang mungkin sudah kita sering kaji, yang kita pelajari. Ada tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, Allah dalam hal Allah itu memang yang memiliki semua alam semesta ini, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, dan memang itu hanya Allah saja. Kita yakini, dan tauhid ini juga diyakini oleh kaum musyrikin Quraisy pada saat itu. Akan tetapi dengan keyakinan mereka bahwasanya Allah itu yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan langit, mereka percaya bahwasanya Allah itu ada, ini tidak menjadikan mereka masuk ke dalam Islam. Tetap Rasulullah SAW tetap memerangi mereka, karena inti dari tauhid itu sebetulnya adalah tauhid yang jenis yang nomor 2, yaitu tauhid al-uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Nah, arti ibadah sendiri, apa ibadah? Kan kita sering mengucapkan, ini kan ibadah. Ibadah itu dapat pahala. Tapi yang dinamakan ibadah sendiri itu artinya apa? Ibadah. Ada yang tahu? Kalau ibadah secara bahasa itu artinya itu merendahkan diri kita kepada Allah dengan kita tuh dengan penuh kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara bahasa, secara istilah. Pada definisi tentang ibadah. Supaya kita nggak salah sangka nanti yang bukan ibadah kita anggap ibadah, yang sebetulnya ibadah ternyata nggak dianggap sebagai ibadah. Jadi ibadah adalah ismun jami. Ini yang kita pengertian yang diberikan oleh, yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Al-ibadah itu adalah ismun jami. Setiap apapun, kalau bahasa terjemahannya setiap apapun yang dicintai, apapun yang dicintai oleh Allah dan diridhoi dari perkataan, perbuatan yang zahir ataupun yang batin, itu adalah ibadah. Seperti contohnya takut. Takut itu ibadah loh. Ibadah. Berarti takut kepada selain Allah. Ini yang kita maksud takut yang bukan takut yang alami, maksudnya takut yang secara umum kita ketahui, misalnya takut tentang hewan buas. Akan tetapi takutnya di sini takut ada sesuatu yang dapat menimpakan sesuatu kepada dia. Contohnya, karena sering lihat film horor mungkin ya. Jadi sering lihat bahwasanya jin itu bisa bunuh orang gitu. Padahal kan jin itu tidak bisa memberikan mudarat. Sehingga ketika kita lewat sesuatu tempat yang sepi atau ada pohon yang besar yang mungkin dianggap angker, kita berlindung kepada, ketakut sama orang itu, dan akhirnya kita berlindung kepada penunggu di situ
yang kita sering istilahkan apa? Yang bau rekso. Yang bau rekso. Nah, ini takut itu pun akhirnya menjadi ibadah. Dan ibadah ini tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah, karena ini di dalam tauhid uluhiyah itu adalah kita mengesahkan Allah, menjadikan Allah itu satu di dalam masalah ibadah. Ibadah apapun, takut, kita mengharap. Makanya jangan berharap kepada selain Allah. Nanti dapatnya PHP, Pak ya. Beri harapan palsu. Seringnya kecewa. Kalau kita berharap sama Allah, insya Allah tidak akan kecewa, karena Allah yang lebih tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Jadi itu yang dinamakan ibadah, tauhid uluhiyah yang nomor 2, dan ini adalah inti dari tauhid. Yang barang siapa yang memalingkan dari ibadah tersebut kepada selain Allah bisa menjadikan seorang tersebut melakukan sebuah kesyirikan. Dan kesyirikan tersebut nanti akan kita bahas, ada 2 macam juga. Kemudian yang nomor 3 adalah tauhid asma wa sifat. Apa pengertian tauhid asma wa sifat? Yaitu ifradullah bima samma bihi nafsahu. Dengan kita mengesahkan Allah dengan nama-nama yang telah Allah berikan kepada, yang Allah telah menamai dirinya dengan nama-nama tersebut. Jadi makanya nama-nama yang ada di dalam Asmaul Husna tidak boleh dibuat sebagai nama manusia, makhluk, kecuali disandingkan dengan Abdul Khaliq, Abdul Razzaq, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang sudah tercantum di dalam kitabnya ataupun yang pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, dan itu mencakup menetapkan apa yang telah Allah tetapkan dan meniadakan apa yang telah Allah tiadakan dan Rasulnya, dengan tanpa kita itu merubah maknanya ataupun kita menolak apa yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan, dan tidak membagaimanakan ataupun mempermisalkan. Contoh, Allah itu punya tangan. Nah, ini kan oleh beberapa, kan Rasul sallallahu alaihi Allah sendiri menetapkan yadullahi, Allah punya tangan. Allah waqalatil yahudu yadullahi maglulah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya tangan Allah itu terkunci, padahal tangan Allah itu tidak terkunci. Dan Allah menetapkan adanya sifat tangan. Allah mempunyai tangan. Berarti ketika kita menetapkan Allah mempunyai tangan, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan kelak di akhir di hari kiamat Allah menggulung langit ini dengan tangannya. Nah, akan tetapi kita menetapkan, tapi kita tidak merubah maknanya. Bukan merubah maknanya, kan ada beberapa orang yang merubah maknanya bahwasanya tangan itu maksudnya adalah kekuasaan. Tidaklah Allah itu punya tangan, tidak. Kita tetap menetapkan bahwasanya Allah memiliki tangan. Akan tetapi kita tidak boleh membagaimanakan dan mempermisalkan. Jadi kita tidak boleh membagaimanakan gimana tangan Allah ya, atau mempermisalkan seperti ini tangan-tangannya Allah, itu untuk membayangkan. Biasanya ketika kita mempelajari tentang sifat-sifat Allah dan asma-asma Allah, itu sering syaitan itu bisik-bisikin, mengajak kita membayang-bayangkan. Nah, maka ketika sudah ada bisikan seperti itu, kita ta'awud dan kita mengatakan bahwasanya Allah itu lebih suci. Allah subhanallah, Allah itu maha suci dari segalanya, dan Allah itu tidak bisa kita bayangkan, dan kita anggaplah ilmunya itu belum sampai ke sana. Ilmu kita itu tidak sampai, dan kita hanya menetapkan apa yang telah Allah tetapkan dan Rasulnya tetapkan. Itu saja, tanpa membayangkan. Intinya Allah bersemayam di atas arsy. Ada dalilnya? Ada. Kan gitu? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kemudian ada hadis qudsi bahwasanya Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam. Nah, ini kan ada orang yang membagaimanakan gimana turunnya. Kalau sepertiga malam di sini, di sana sepertiga malam, di sana sepertiga malam. Ini kan di dunia. Kan nggih? Sepertiga malamnya di sini dengan di belahan bumi lain tentu tidak sama. Dan ada orang yang membagaimanakan, akhirnya apa yang terjadi? Mereka tersesat karena sudah membagaimanakan. Jadi kalau dalam masalah asma wa sifat, dalam masalah tauhid asma wa sifat, kita harus hati-hati. Kita harus betul-betul menetapkan apa yang Allah tetapkan, dan kita tidak usah membayangkan kalau memang itu tidak dikhabarkan.
Kalau Allah mengatakan Allah turun ke langit dunia, ya sudah, kita yakini Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam kita. Dan itu bukan urusan kita, kapan turunnya yang di sini, kapan turunnya di sana, kan itu bukan urusan kita, dan Allah tidak menghabarkan itu. Maka cukuplah kita mengimani bahwasanya Allah itu pasti turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Itu masalah tentang tauhid asma wa sifat. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melanjutkan risalahnya, wa a'dhamu ma amarallahu bihi tauhid wa huwa ifradullahi bin ibadah. Dan paling besarnya yang Allah perintahkan dalam syariat ini adalah tauhid, mengesahkan Allah. Yaitu adalah mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Makanya kalau kita sudah mengesahkan Allah, kita ibadah, kita sholat, kita puasa, melakukan rukun Islam yang 5 tadi, akan tetapi kita masih meminta kepada kuburan, meminta kepada malaikat, ataupun meminta kepada jin, ataupun meminta kepada benda-benda yang dikeramatkan, maka akan habis semua amalan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah mengancam Nabi Muhammad SAW, la in asyrakta la yahbatanna 'amalu. Bahwasanya ketika engkau melakukan kesyirikan, maka Allah akan menghapus semua amalan kita. Dan syirik adalah dosa yang paling besar, yaitu kelanjutannya wa a'dhamu ma nahaa anhu syirk. Dan yang paling besar yang Allah larang, larangan yang paling besar adalah, yang Allah larang adalah kesyirikan. Wa huwa da'watun ghairihi ma'. Jadi beribadah kepada Allah, di samping dia beribadah kepada Allah, dia menjadikan sesuatu yang lain yang dia juga ibadahi selain Allah. Jadi bukan berarti syirik itu kita beribadah kepada selain Allah, tidak. Dia beribadah kepada Allah, akan tetapi di lain waktu dia tambah sampingan. Mending kalau sampingan jangan sampingan yang syirik aja, sampingan yang lain gitu, sampingan ibadahnya. Nah ini dia di lain waktu dia juga berdoa kepada selain Allah, dia memohon juga kepada selain Allah, dia juga mengagung-agungkan jimat, mengagung-agungkan benda yang dikeramatkan. Dan ini adalah sesuai dengan dalil yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaklah engkau menyembah Allah saja dan janganlah engkau mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Tidak dengan malaikat yang makhluk, yang mana malaikat tersebut adalah makhluk yang paling mulia yang ada di langit, tidak pula dengan nabi, yang mana nabi tersebut adalah makhluk Allah yang paling mulia yang ada di muka bumi. Maka ketika dengan makhluk yang paling mulia ini saja kita tidak boleh mensekutukan Allah, apalagi dengan benda yang benda itu sendiri buatan manusia. Dan syirik tersendiri itu terbagi menjadi 2. Ada syirik akbar dan syirikul asghar. Yang dinamakan syirik akbar adalah yang mana syariat mengatakan itu syirik akbar dan mengeluarkannya dari agama. Itu dinamakan syirik akbar. Contohnya berdoa kepada selain Allah, meyakini bahwasanya yang dia mintai selain Allah itu mampu memberikan, memiliki kemampuan sama seperti Allah. Kemudian jenis yang kedua adalah syirkul asghar, wa huwa kullu amalin qawli aw fi'li, yaitu adalah setiap perkataan ataupun perbuatan yang mana syariat mengatakan bahwasanya disifati itu syirik tapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah ini contohnya syirik kecil yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya tidaklah sesuatu yang aku takutkan
kepada kalian kecuali syirik asghar. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Yaitu riya. Yaitu kita beribadah kepada Allah dengan ini ibadahnya ibadah hati kan, ibadah niat. Niatnya ditujukan kepada selain Allah. Ini syirik yang enggak nampak. Dan makanya ini sangat berbahaya, seperti musuh dalam selimut. Kalau musuh dalam selimut masih kelihatan, Pak, kalau selimutnya dibuka tapi. Jadi insya Allah pembahasan syirik ini akan kita kaji lebih detail pada pertemuan berikutnya. Intinya syirik itu adalah sesuatu yang paling berbahaya. Dosa meskipun sekecil-kecilnya syirik, dikenamakan syirik ada dua, syirik besar ada syirik kecil. Tapi sekecil-kecilnya syirik kecil itu lebih besar dari dosa besar. Bukan berarti yang kemudian nggak apa-apalah syirik kecil, tidak seperti itu. Akan tetapi para ulama memberikan pembagian ini untuk membagi tentang menjelaskan tentang hukuman bagi si pelaku. Bahwasanya kalau yang dia lakukan itu syirik besar, itu mengeluarkan dari Islam, dia perlu bertobat, dia perlu bersyahadat kembali. Kalau yang syirik kecil tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian kalau yang syirik besar itu pasti akan menghapuskan seluruh amalannya. Mulai dia lahir, misalnya dia sampai umur 40 tahun, dia ibadahnya padang, semangat ibadahnya. Di umur 40 tahun dia melakukan kesyirikan, maka ibadah yang dia lakukan selama dia hidup itu hangus, nol lagi. Makanya kan eman-eman, jangan sampai hati-hati dalam masalah kesyirikan. Adapun syirik kecil itu menghapus amalan yang di situ dia tercampur dengan kesyirikan. Contohnya ketika sholat sunnah qobliyah misal, waktu sunnah qobliyah ada niat yang tercampur, dia memperbagus ibadahnya karena ada seseorang yang lewat, sehingga dia memperlama rukuknya, memperlama sujudnya. Akhirnya ibadahnya sudah tidak untuk Allah lagi, tidak hanya mengharap wajah Allah lagi. Maka ketika dia sholat wajibnya, setelah sholat qobliyahnya tadi, kemudian dia sholat wajib. Tapi ketika sholat wajibnya tadi, dia sudah ingat tadi, wah astagfirullah, dia beristighfar, kemudian dia bertobat, kemudian dia memperbaiki kualitas di sholat wajibnya tadi. Maka yang sholat wajibnya tidak terhapus, pahalanya tidak hilang. Akan tetapi yang sholat qobliyah tadi ini terhapus pahalanya karena tercampur dengan syirikan, meskipun itu hanya syirik kecil. Akan tetapi tetap harus berhati-hati tentang masalah kesyirikan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengampuni orang-orang yang melakukan kesyirikan, dan Allah masih mengampuni dosa-dosa selain dosa syirik bagi yang Allah kehendaki. Karena di dalam dosa syirik ini adalah kezaliman yang besar, sebagaimana Luqman Al-Hakim menasihati putranya, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Kezaliman yang paling besar di muka bumi ini adalah melakukan kesyirikan. Bagaimana tidak dikatakan yang paling besar? Sedangkan Allah yang ciptakan kita, Allah yang kasih rezeki kita, Allah yang kasih nikmat, yang mana ada sebuah kisah, ada seorang ahli ibadah yang dia itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 500 tahun. Kemudian dia dimasukkan surga oleh Allah dengan Allah berkata kepada malaikatnya, "Masukkan hambaku ini ke dalam surgaku karena rahmatku." Boten terima, Pak. Ahli ibadah tadi enggak terima. Loh, saya kan sudah ibadah kepadamu ya Allah selama 500 tahun. Masa aku enggak dimasukkan surga karena ibadahku? Katanya si ahli ibadah. Maka Allah, karena Allah itu yang Maha Adil, dihitung. Ya dihitung. Jadi ditaruhlah di timbangan ibadahnya dia yang 500 tahun, kemudian ditaruhlah di timbangan yang satunya, sisi timbangan yang satunya nikmat mata yang satu. Kan mata kita dua, Pak ya. Jadi satu mata itu ditaruh di timbangan satunya. Jadi ini condong ke nikmat mata yang hanya satu tadi. Ibadahnya dia yang 500 tahun ini enggak ada artinya. Maka betullah ketika kesyirikan itu menjadi kezaliman yang paling besar. Karena Allah sudah nyiptain kita. Kita yakin gak Allah yang nyiptakan? Betul.
bukan bapak ibu kita yang nyiptakan. Karena berapa banyak orang yang menikah puluhan tahun belum juga dikaruniai. Kalau katanya yang bapak-bapak kan, wah gampang gaya anak kan gitu. Betul kan? Ternyata nggak mudah. Itu hanya ikhtiarnya. Akan tetapi yang merealisasikan segala sesuatunya adalah Allah yang meniupkan ruhnya. Allah, malaikat yang Allah tugaskan untuk meniupkan ruhnya. Dan Allah yang memberikan rizki. Setelah Allah besarkan kita, Allah jaga kita sejak kita masih bayi, kita belum bisa apa-apa, kita cuma bisa nangis. Akan tetapi rizki kita nggak pernah telat sampai kita besar. Allah menggerakkan, memberikan taufik kepada orang tua kita ketika kita nangis masih kecil nggak bisa ngomong. Orang tua kita tuh dapat ilham dari Allah, dapat taufik. Oh mungkin ini kurang mau minum, oh mungkin ini lapar. Orang tua kita terbangun. Siapa yang membangunkan mereka? Allah yang menggerakkan hatinya mereka. Dan itu tujuannya adalah untuk menjaga kita. Allah sayang dengan kita. Dan bagaimana ketika kita itu sudah dirawat oleh Allah, kita sudah dibesarkan oleh Allah, kita sudah diberikan rizki yang tak terhingga, kemudian kita mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Maka patutlah Allah menjadikan kesyirikan itu sebagai kezaliman yang paling besar dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maka hendaknya kita selalu berlindung kepada Allah dari dosa-dosa syirik. Dan bagaimana kita berlindung? Dengan kita mempelajari agama ini, mempelajari tentang kesyirikan-kesyirikan, mempelajari tentang tauhid. Karena tauhid ini adalah inti dakwah para nabi. Para nabi-nabi mulai zaman dahulu itu dakwahnya adalah dakwah tauhid. Karena inti dakwah itu, inti doa ibadah tadi adalah tauhid. Percuma ketika seseorang itu melakukan banyak hal ibadah, akan tapi ketika dia melakukan kesyirikan, maka hilanglah semua amal ibadahnya. Percuma ketika seseorang itu sudah meyakini bahwasanya sudah beriman Allah itu ada, Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki. Akan tetapi ketika dia beribadah kepada selain Allah, ini juga akan tidak memasukkan dirinya ke dalam Islam, tidak akan memasukkan dirinya ke dalam surga. Maka hendaknya kita selalu belajar tentang tauhid dan mengenali tentang kesyirikan. Karena sebagaimana pepatah Arab mengatakan, araftu syarra la li syarri walakin litawaqqihi, faman la ya'rifu syarra waqa'a fihi. Aku mengetahui kejelekan itu bukan untuk aku melakukan kejelekan tersebut, akan tetapi untuk aku bisa terhindar dari kejelekan tadi. Karena barang siapa yang tidak mengetahui tentang kejelekan akan terjatuh di dalamnya. Kebanyakan orang nggak tahu, akhirnya terjatuh dalam kesyirikan karena ketidaktahuan. Makanya kita harus mengetahui dan mengilmui sebagaimana implementasi dari iman kita, bahwasanya kita itu beriman kepada Allah, maka konsekuensi dari keimanan kita mencari tahu apa yang kita imani. Masa nggak penasaran, Mas? Kan gitu. Katanya cuma iman-iman saja, tapi kok kita nggak ada aplikasi dalam kehidupan nyata kita mencari tahu apa yang kita imani. Mungkin itu saja yang bisa kita kaji malam ini. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga apa yang kita bahas kali malam ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.